Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Yang kami hormati Rektor Uinkhas Jember, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Uinkhas Jember, dan mahasiswa dari jurusan Mazawa Febi Uinkhas Jember, dan di sini hadir mahasiswa dari Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso, dan kebetulan juga hadir mahasiswa saya di Fakultas Syariah Uinkhas Jember. Alhamdulillah, pada siang ini kami diamanati untuk menyampaikan materi tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf, kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Sebelum menginjak kepada ekonomi, saya akan menjelaskan tentang profil lembaga amil zakat, di mana saya menjadi pengurus di dalamnya, yaitu Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama. PBNU saat ini punya jargon merawat jagat membangun peradaban. Jadi kalau sudah terkait dengan merawat jagat ini, bukan hanya merawat manusia, tapi juga merawat alam semesta. Membangun peradaban sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah dan diamanati oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini. Salah satu cara untuk memakmurkan bumi, tentunya kita harus membangun ekonomi. Salah satu untuk membangun peradaban adalah dengan membangun ekonomi. Salah satu cara untuk membangun perekonomian, karena kalian ini dari Mazawa, maka bagaimana bisa memanfaatkan dana Islamic Social Finance yang didengar dengan ZISWAF, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Baik, saya akan menjelaskan tentang profil Lazisnu PBNU. Lembaga amil zakat itu harus memiliki manajemen yang bagus. Yang diistilahkan di sini ada kebijakan mutu manajemen. PBNU dalam hal ini Lazisnu ada istilah mantab. Nah, apa mantab itu? Modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional. Jadi kalian ini yang jurusan Mazawa, kalau ingin menjadi pengurus amil, maka harus modern. Sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang zamannya medsos, sekarang zamannya teknologi informasi, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman teknologi informasi. Akuntabel, pertanggungan jawab
terhadap aktivitas kelembagaan keuangan yang sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat dan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Transparan, terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat dan syariah Islam yang rahmatan lil alamin. Amanah dapat dipercaya dalam pengelolaan dana dari para donatur, baik yang berupa dana zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR dan DSKL, dana-dana lain. Profesional dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR dan DSKL, NU Care Lazisnu selalu mengedepankan layanan yang terbaik, best service ya, sesuai dengan kesepakatan antar pihak, tidak melanggar aturan dan etika yang berlaku. Jadi manajemen lembaga amil zakat ini harus mantap. Baru kalau manajemennya bagus akan memperoleh kepercayaan. Misalnya Lazisnu PBNU itu tahun kemarin bisa mengumpulkan dan mendistribusikan dana senilai 2,3 triliun. Ada yang pernah punya uang 1 triliun? Tidak pernah. 1 miliar? Tidak pernah. Aduh, 100 juta? Si siapa yang pernah ini? Ya, mudah-mudahan kalian nanti jadi orang kaya, uangnya miliaran, bisa triliunan. Karena sekarang banyak pengusaha-pengusaha muda itu uangnya sudah triliun. Gitu. Kalian harus bisa itu. Kenapa orang itu bisa? Masa kita nggak bisa? Apa kuncinya? Semangat. Nggak bisa, orang kalau nggak semangat nggak bisa. Satu kuncinya semangat. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Rasulullah. Saya itu tergantung kepada dugaan hambaku. Kalau hambanya Allah ini, ya Allah, saya harus punya uang 1 miliar. Insya Allah akan turun takdir Allah, kita punya uang 1 miliar. Nah, itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, apa program-program dari NU Care Lazisnu? Jadi manajemen itu harus punya program. 1, Nusantara Terampil. Jadi ada ini yang terkait dengan ekonomi, Nusantara Terampil. Ada Nusantara Bahagia, kesehatan. Ada Nusantara Bisa, pendidikan. Ada Nusantara Asri, lingkungan hidup dan energi. Ada Nusantara Berkah, dakwah dan kemanusiaan. Nah, sekarang ini ya terkait dengan kesehatan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada KSNU, Klinik Sehat NU. Ini di berbagai daerah ada. Ada Ramah Rumah Singgah Kapital, pendirian rumah singgah sementara bagi keluarga pasien yang kurang mampu. Ada Astana Anak Sehat Nusantara, kegiatan intervensi gizi bagi anak stunting dan penyuluhan bagi orang tua anak stunting. Ada Mubisnu, mobil kesehatan NU, pengadaan ambulan dan lain-lain. Tamasa, sunatan massal, kegiatan sunatan massal gratis bagi anak yatim dan duafa. Ada Mantra Masyarakat Sehat Nusantara, layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Ini program-programnya. Nah, pendidikan apa? Ada pesantren, bedah bangun pesantren. Ada Pesmanu, pesantren mahasiswa NU. Ada Sakul, bantuan sarana ekstrakurikuler. Ada Besantara, beasiswa anak santri Nusantara.
ada berguna beasiswa guru Nusantara. Ini program-programnya. Kemudian ekonomi, biar tahu kan ya. Ada Warnusa, warung Nusantara, bantuan modal bergulir maupun alat usaha bagi UMKM. Ada Jalanu, jemaah nelayan Nusantara. Ada Jahtera, jemaah petani Nusantara. Ada Bina Ternak Nusantara, bantuan bibit ternak, pakan, kandang dan pelatihan upgrading skill gitu. Ada Karyabel, karya difabel, pelatihan upgrading skill dan dukungan modal alat usaha bagi difabel ini. Nah, ada program dakwah dan kemanusiaan. Ada NUPB, NU Peduli Bencana. Wah, kita ini Masya Allah ya, setiap ada bencana, Lazisno ini selalu terlibat. Baik itu bencana peperangan seperti Palestina dan Israel. Dan kerap kali terlibat baik di dalam maupun di luar negeri. Bencana di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada Sanadi, santri mengabdi, aktivitas pengiriman aktivis dakwah di pedalaman. Bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Kita pernah ngirim ke Belanda, kita ngirim ke Eropa, Jepang dan lain-lain. Ya, kalau di dalam negeri sering kita kirim. Ada berdua bedah rumah duafa, ya, bantuan renovasi pembangunan rumah duafa atau korban bencana. Ada berubah bedah rumah ibadah, bantuan renovasi pembangunan rumah ibadah. Nah, kemarin Lazisno itu memfasilitasi wakaf yang ada di Patrang. Kita fasilitasi, ada orang punya tanah kemudian berwakaf dan sekarang sudah terbangun Masjid Nahdlatul Ulama di Patrang. Kemudian ada Nusaku, Nusantara Berkurban, kegiatan penghimpunan dan penyaluran hewan korban. Mulai dari presiden, menteri, pengusaha-pengusaha itu ratusan bahkan ribuan korban diberikan kepada Lazisme, baik itu di PB, PW, PC dan di JPISIS lain. Ada beberkah, berbagi berkah, santunan berupa uang maupun logistik bagi mustahik. Kayak tadi itu kita ngasih beras sama minyak. Minyak. Nah, artinya seorang lembaga ambil zakat atau pengurus lembaga ambil zakat kayak sambian itu ada di jurusan mahasiswa harus bisa mengeterapkan hadis Nabi ini. Ibguni fi du'afaikum fa innama tunsarun wa turzakun wa turhamuna bi du'afaikum. Kata Rasulullah, carilah orang-orang du'afa, carilah orang-orang lemah, carilah janda-janda tua yang sudah tidak bisa bekerja, santuni mereka. Fa innama tunsarun wa turzakun wa turhamuna bi du'afaikum. Sesungguhnya pertolongan Allah kepada kamu sekalian. Wa turzakun, dan rizki Allah kepada kamu. Wa turhamun, dan kasih sayang Allah kepada kamu. Bi du'afaikum, sebab kamu sekalian menolong kepada orang-orang tua. Jadi kalau tidak ada lembaga amil zakat, kalau tidak ada di dunia ini orang yang peduli kepada du'afa, dicabut oleh Allah pertolongan, rizki dan kasih sayang Allah. Makanya kita semua, seluruh manusia yang ada di dunia ini, berterima kasihlah kepada orang-orang yang masih peduli kepada kaum du'afa. Karena sebab mereka Allah menurunkan pertolongan. Karena sebab mereka Allah menurunkan rizki.
Karena sebab mereka Allah masih menurunkan kasih sayang. Itulah saudara-saudari pentingnya program dakwah dan kemanusiaan. Kemudian ada program lingkungan. Nah, ini terkait semua. Lingkungan itu sangat terkait dengan ekonomi, sangat terkait dengan merawat jagat, sangat terkait dengan membangun peradaban. Ini programnya adalah Energien atau program pengembangan teknologi tepat guna untuk menghasilkan. Ada jamban bagus, bantuan pengadaan sarana sanitasi dan air bersih serta penyuluhan PHBS. Ada sedekah pohon, kegiatan tanam pohon di wilayah rawan bencana tanah longsor, banjir, erosi, kekeringan dan lain sebagainya. Jadi Lazisnu PBNU ini garis programnya termasuk lingkungan. Saya berharap kalian ini dari jurusan Mazawa ikut praktek ya nanti. Praktek menanam pohon ya. Kemudian praktek juga bagaimana membuat green lingkungan atau green pondok pesantren atau green kampus. Salah satu caranya adalah pengelolaan sampah. Bagaimana bisa memisahkan sampah organik, bagaimana bisa memisahkan sampah kardus, bagaimana bisa memisahkan sampah plastik. Yang itu kalau dikelola akan menghasilkan uang. Gitu. Green lingkungan ini penting untuk program itu. Nah, sekarang apakah ada dengan tujuan SDGs, Sustainable Development Goals? Di sini ini Sekretariat Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. SDGs ini keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang harus dilaksanakan oleh seluruh negara-negara di dunia. Apakah ada kaitannya? Sangat. Misalnya tentang program air bersih dan sanitasi layak. Air bersih dan sanitasi layak menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Ini ada goalnya, ada tujuannya di sini, ada tujuan yang keenam. Kemudian tentang pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas menjamin pemerataan pendidikan, kesempatan belajar untuk semua orang. Ada goals. Di dalam SDGs itu ada goals, ada tujuan, yaitu tentang pendidikan. Ada kehidupan sehat sejahtera, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, menjamin kehidupan yang sehat serta serta kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. Ada hadis Nabi ya, ini yang perlu sampean renungkan. Pendek. Laisa laha ghayah. Katanya. Al-amna was-sihha wal-kifayah. Ini kata Rasulullah. Ada 3 kebutuhan hidup manusia yang pokok. Satu adalah al-amn, stabilitas keamanan, was-sihhah, kesehatan, wal-kifayah, dan kesejahteraan. Gitu. Kemudian tanpa kelaparan. Nah, ini penting, tanpa kelaparan tidak ada lagi kelaparan mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, kemudian mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini terkait dengan ekonomi juga. Maka uang-uang Islamic Social Finance atau ZIS itu harus diarahkan untuk mengantisipasi atau mencegah kelaparan di tengah-tengah masyarakat. Kita ciptakan, saya di kampung-kampung SDGs itu bagaimana zero hunger, tidak ada kelaparan di sana. Dan itu bisa
dilakukan dengan cara ada lembaga amil berbasis masjid terutama di situ. Kemudian ada tanpa kemiskinan. Ini ya, ini kan ada, kalau bahasa pembangunan, bahasa pemerintah itu ada kemiskinan ekstrim, ada kemiskinan non ekstrim. Yang ekstrim ini yang kelaparan ini. Ada kemiskinan yang biasa, artinya hidup tanpa kemiskinan, tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. Kemudian ini ya, ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan SDGs yang 17 itu kita harus memiliki mitra. Ya kalau bahasa agamanya itu ta'awun ya. Harus saling tolong menolong dari semua pihak, baik itu kampus, mahasiswa, kemudian pengusaha, lembaga-lembaga sosial, itu harus saling mendukung. Kemudian ada penanganan perubahan iklim. Nah ini perubahan iklim ini penting. Orang kadang-kadang tidak sadar sekarang. Misalnya tidak rajin menanam, penting menanam. Makanya kalian itu hidup kalau perlu 1 minggu jangan sampai tidak menanam. Kalau perlu tiap hari tanam apa yang bisa Anda lakukan. Karena tanaman itu akan mengantisipasi perubahan iklim yang ekstrim. Dan oksigen ini salah satunya yaitu dari pohon-pohon, dari tanaman-tanaman. Rajin-rajinlah kalian itu menanam. Nah, untuk menangani perubahan iklim, mitra kita ini besar ya. Dari mana uang 2,3 triliun itu kumpul? Ya ini ada dari BCA, ada dari BPKK, ada dari Bank Mandiri, ada dari BNI, ada NTT, ada Bank Megasari, macam-macam. Termasuk donatur-donatur pengusaha-pengusaha NU yang kaya, baik itu pejabat maupun pengusaha-pengusaha murni. Saya kira ini pengantar tentang kuliah mazawaya. Saya banyak menekankan tentang zakat, infak, sedekah. Urusan wakaf itu lain ya. Hanya sekedar ya karena kalau wakaf itu ada bab tersendiri nanti panjang, sehingga ini adalah pengantar tentang mazawaya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan manfaat dan barakah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.